Baiklah, di video ini kita akan bahas tuntas tentang dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati baik yang positif maupun yang negatif. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati ataupun biasa disebut dengan dampak negatif itu ada beberapa faktor penyebabnya. Kenapa keanekaragaman hayati itu punah? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perusakan habitat. Perusakan habitat ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama misalnya penebangan hutan, ataupun biasanya hutan dijadikan sebagai lahan pertanian, atau bisa dijadikan sebagai pemukiman, dan akhirnya tumbuh menjadi suatu perkotaan. Nah, jadi hal tersebut itulah yang menyebabkan kerusakan dari habitat keanekaragaman hayati. Yang kedua itu pencemaran ataupun polusi. Nah, ini disebabkan karena polusi tersebut ataupun bahan pencemar itu dapat membunuh mikroba, jamur, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang ketiga itu perubahan tipe tumbuhan. Perubahan tipe tumbuhan ini maksudnya tumbuhnya spesies yang baru. Nah, yang keempat itu maksudnya spesies atau tumbuhan liar. Nah, maksudnya di sini bahwa spesies tertentu itu bisa menjadi tersisihkan jika ada suatu spesies yang jarang digunakan ataupun adanya tumbuh spesies yang lain yang baru yang digunakan orang, sehingga spesies yang lama itu akan terlupakan. Selanjutnya yang kelima ini penebangan hutan. Ini sama seperti poin yang pertama, penebangan hutan dapat menyebabkan perusakan habitat. Yang keenam itu seleksi. Seleksi ini adalah memilih sesuatu yang disukai menurut penilaian individu. Secara tidak sengaja, perilaku seleksi ini akan mempercepat kepunahan makhluk hidup. Misalnya nih, manusia, dia hanya sering menanam tanaman yang kita anggap unggul seperti jambu mangkok, jeruk mandarin, mangga gedong. Sebaliknya, kita menghilangkan tanaman yang kita anggap kurang unggul, contohnya jeruk pacitan ataupun mangga curut. Nah, itu dia guys aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita bahas tentang aktivitas manusia yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Nah, aktivitas manusia ini juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Ada 3 contoh. Yang pertama itu adalah penghijauan ataupun disebut sebagai reboisasi. Nah, reboisasi ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Adanya tumbuhan berarti memberikan lingkungan yang lebih baik bagi organisme lain. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, pembuatan taman kota. Nah, pembuatan taman-taman kota ini itu akan memberikan keindahan dan lingkungan yang lebih nyaman serta dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, itu pemuliaan tanaman. Pemulihan tanaman ini biasanya usaha yang dilakukan untuk membuat suatu varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang, menghasilkan variasi baru, ataupun meningkatkan keanekaragaman gen. Nah, itulah dia guys 3 aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman. Selanjutnya kita akan bahas konservasi ataupun perlindungan keanekaragaman hayati yang terdiri atas 2. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu ruang lingkup konservasi sumber daya alam hayati. Nah, konservasi sumber daya alam hayati itu dilakukan oleh beberapa hal. Yang pertama, melakukan in situ dan ex situ. Yang kedua, mencegah lahan berpindah. Yang ketiga, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penebangan liar.
Yang keempat, melakukan reboisasi. Yang kelima, melakukan reservasi dan preservasi. Yang keenam, penangkapan ikan secara semusim. Yang ketujuh, menjaga kelestarian. Nah, inilah cara-cara yang dilakukan untuk menjaga ataupun untuk melindungi keanekaragaman hayati. Reservasi artinya itu membiarkan hutan dalam keadaan alami, sedangkan preservasi itu melestarikan hutan untuk diambil manfaatnya. Jadi itu dia guys perbedaan reservasi dan preservasi. Selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini masih berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati ya. Di sini kalau kalian lihat beberapa gambar, ini adalah contoh-contohnya. Nah, kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, Taman Nasional. Taman Nasional ini biasanya merupakan suatu kawasan luas yang relatif tidak terganggu dan mempunyai nilai alam yang menonjol. Nah, biasanya ini untuk kepentingan pelestarian yang tinggi, kemudian mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut. Itulah dia Taman Nasional. Nah, kalau misalnya dia cagar alam, yang kedua cagar alam, dia umumnya kecil, namun habitatnya itu rapuh dan tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi. Nah, biasanya ini kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak. Nah, yang ketiga itu hutan wisata. Hutan wisata ini biasanya ya seperti hutan mangrove gitu ya. Nah, kemudian taman hutan raya ataupun tahura, biasanya ini dilestarikan khusus untuk biasanya tempat-tempat untuk penelitian. Selanjutnya taman laut, wana wisata, hutan lindung, kebun raya, dan banyak jenis bentuk-bentuk konservasi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, jadi inilah dia beberapa konservasi ataupun perlindungan keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia. Oke guys, jadi sudah kita bahas ya bagaimana dampak aktivitas manusia yang menyebabkan keanekaragaman hayati dan bagaimana bentuk-bentuk dari konservasi. Nah, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan juga kepada kalian bahwa konservasi ini merupakan suatu bentuk dari evolusi kultural, di mana pada saat dulu konservasi ini upayanya itu lebih buruk daripada saat sekarang. Nah, konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang. Nah, sedangkan dari segi ekologi, konservasi itu merupakan suatu alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Nah, jadi begitu dia guys tentang konservasi. Nah, apabila merujuk kepada pengertiannya, ada beberapa pengertian lain juga yang berkaitan tentang konservasi. Nah, yang pertama, menurut seorang ahli dari American Dictionary, bahwa konservasi ini merupakan menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Nah, kemudian menurut Randall juga, pengertian dari konservasi itu merupakan alokasi sumber daya alam antar waktu ataupun generasi yang optimal secara sosial. Nah, kemudian yang ketiga, konservasi itu merupakan manajemen dari air, udara, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat, termasuk dalam kegiatan manajemen dalam penelitian, administrasi, preservasi pendidikan, pemanfaatan, dan latihan. Nah, yang terakhir, konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia. Demikian guys penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan juga like. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.